Ketika seorang anak muda seperti Aura Cinta berani berbicara kepada seorang pejabat publik, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam forum yang terbuka, kita seharusnya melihat itu sebagai tanda tumbuhnya demokrasi yang sehat. Tapi apa yang terjadi? Inilah penyesalan ayah Aura Cinta pertemukan putrinya dengan Kang Deddy Mulyadi. Dia mengatakan menyesal telah menemukan Aura Cinta dengan Kang Deddy. Kasihan, ya saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Sama di barang-barang yang ada. Satu ini bangku, ini bangkunya kamu juga? Iya, ini bangku. Ini bukan buat usaha sih, ini cuma di rumah doang aksesoris ya. Oh, ini kasur yang belum masuk. Jadi kalau kasur belum masuk bingung ya, soalnya tempatnya kan sih agak kecil gitu kan. Yang biasanya di sana kan lokasinya agak besar. Bingung ini mau dijual atau tetap dipertahanin tuh mas. Dan cowok yang hamil dia itu udah kabur. Papi pun di sini. Papi masih perhatikan saat agen pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah sudah dari SMA kelas 2 sampai sekarang masih berkarya. Bahkan pada waktu lahir, baru lahir baru proses lahir, itu kelihatan banget Aura ini. Aura apa ya? Aura cintanya itu aura artisnya itu ada. Oh, waktu itu awalnya tuh datang ke sana kan diundang. Saya pikir bakal ngebahas tentang masalah penggusuran. Nggak taunya malah ditembak ke masalah wisuda. Dan itu tuh aku nggak ada sama sekali nggak tahu kalau misalnya topik itu bakal ke wisuda. Dihujat sampai sedemikian rupa ya tetap nggak ikhlas mas ya. Ya tetap nggak ikhlas kita. Kalau suruh milih ya mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, "Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh." Saya merasa kasihan. Ya, saya sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, kok tidak bisa menyampaikan sesuatu, hanya diam di situ. Ya, dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Dan disitu jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Ada yang menjadi pahlawan membela Aura Cinta dengan dalih tidak terima dikatakan rakyat miskin oleh KDM, padahal yang mencetuskan bahasa rakyat miskin itu Aura Cinta sendiri. Ada juga yang membela Aura dengan dalih kasihan dengan Aura, mentalnya harus dijaga, padahal yang harus dijaga bukan mental, tapi ego dan gengsinya Aura yang harus diturunin. Analisis Mimin, jika Aura Cinta mengganti bahasa kami rakyat kurang mampu, sudah pasti Kang Deddy Mulyadi pun akan menggunakan bahasa kurang mampu, karena Kang Deddy hanya mengimbangi Aura dengan menggunakan bahasa tersebut. Setelah diskusinya selesai, banyak warganet yang membuli Aura Cinta. Sebenarnya warganet bukan membuli, tapi greget dengan bahasa Aura Cinta yang terlalu tinggi diantaranya, cuma 1 juta doang. Kedua nggak mau menerima bantuan dari Kang Deddy Mulyadi. Kesimpulannya banyak yang tidak paham dengan kebijakan KDM. Padahal dari awal KDM membolehkan adanya acara perpisahan di setiap sekolah, dengan syarat tidak membebani biaya dari orang tua. Kedua, ketika kita sudah berani mengkritik pemerintah, kita juga harus siap dengan menambahkan mental yang lebih kuat. Karena yang kita hadapi bukan orang biasa, tapi pemerintah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar lebih berkembang. Kalau banyak orang bilang ini anak ekonomi sulit tapi kemudian gaya elit, tetapi justru saya melihat anak ini punya keberanian yang sangat luar biasa untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak semua anak muda bisa seperti ini, apalagi kemudian itu adalah perempuan. Dan justru ketika ada kritik, sedikit-sedikit saya melihat Kang Deddy panggil gitu ya, atau menemui orang tersebut. Yang ini justru menunjukkan adanya nuansa intimidatif, justru menunjukkan nih kegagalan membangun percakapan yang setara. Seharusnya ya sudah, ini negara demokrasi, orang bebas
bebas berpendapat. Saya kali ini setuju dan sepakat dengan PDI Perjuangan. Ya, saya sepakat Kemarin dengan setuju. Bapak Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, tentang aura cinta. Jadi Bapak Ono Surono ini mengapresiasi dan mendukung aura cinta yang berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Jadi anak muda, anak SMA seperti aura cinta ini harus didukung, keberaniannya harus didukung, kritisnya. Karena apa? Karena tidak banyak anak remaja yang bisa kritis dan berani seperti aura cinta ini. Karena aura cinta ini bisa jadi pemimpin masa depan yang berani mengungkapkan fakta, berani mengungkapkan kritikannya, suaranya, hatinya. Yang lain jarang loh yang berani. Ini bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain, anak-anak SMA yang lain untuk berani seperti aura cinta. Keren dia, ya. Terlepas andaikan pun aura cinta itu salah, ya harus diarahkan. Mungkin usia segitu belum memiliki pemahaman yang luas tentang pemerintahan. Tapi yang kita patut apresiasi adalah keberaniannya mengkritik. Karena ke depan Indonesia butuh generasi seperti aura cinta ini. Berani ya. Saya sebagai pengkritik pemerintah, saya sepakat dan mendukung aura cinta. Terlepas aura cinta itu kemarin seperti apa, ya perlu diarahkan saja, ya kan? Keren aura cinta dan keren PDIP, ya. Pasti nanti saya dibilang itu ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Ketika seorang anak muda seperti aura cinta berani berbicara kepada seorang pejabat publik, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dalam forum yang terbuka, kita seharusnya melihat itu sebagai tanda tumbuhnya demokrasi yang sehat. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih kita merayakan keberanian berdialog, publik malah ramai-ramai menghakimi aura. Padahal, jika kita simak ulang videonya tanpa kacamata prasangka, aura tidak sedang menghina kok. Dia tidak memaki, tidak mencaci, tidak menyebar hoax, tidak melakukan tindakan amoral. Dia hanya menyampaikan pendapatnya yang mungkin berbeda dengan penguasa, dengan cara yang wajar pula, menggunakan kata-kata, logika, dan keberanian. Bukankah itu inti dari pendidikan yang kita dambakan? Ironisnya, sebagian orang justru sibuk mencari-cari kesalahan etika yang tidak jelas. Pertanyaannya, etika siapa yang dilanggar aura? Apakah kini etika berarti tidak boleh mengkritik kekuasaan? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu lama terbiasa tunduk sampai lupa bahwa menyuarakan pendapat bukanlah bentuk pemberontakan? Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, mayoritas serangan terhadap aura di media sosial berasal dari akun-akun palsu, anonim, tanpa identitas yang jelas, yang tampaknya tidak senang ketika Kang Deddy Mulyadi dikritik. Polanya jelas, serang yang berbeda pendapat, intimidasi yang vokal, bungkam yang berani. Ini bukan dinamika demokrasi, bos. Ini adalah mentalitas otoriter dalam bungkus digital. Untuk para pemilik akun palsu itu, saya ingatkan, hati-hati. Jangan terlalu agresif menyerang dan mengintimidasi orang-orang yang tidak sejalan dengan Kang Deddy. Karena dalam sejarah opini publik, pola seperti itu bisa jadi bumerang. Di tangan yang tepat, serangan kalian akan dibalikkan dan justru akan menjadi awal dari titik jenuh masyarakat terhadap gaya kepemimpinan yang menolak kritik, yang ingin selalu tampil tanpa celah dan tidak terbiasa dipertanyakan. Aura adalah cerminan dari banyak anak muda di negeri ini, berpikir kritis, ingin didengar dan punya nyali untuk bicara. Jika keberanian seperti ini justru dicemooh dan dibungkam dengan serangan personal, maka kita harus bertanya, kita sedang membangun masyarakat macam apa? Masyarakat yang menggaungkan kesopanan semu sambil menindas suara jujur. Saya membela aura bukan karena saya setuju sepenuhnya dengan pendapatnya, tapi karena saya percaya bahwa hak setiap warga negara untuk berbicara, bertanya, dan bahkan berbeda pendapat harus dijaga. Karena kalau hari ini aura dibungkam, besok bisa jadi giliran siapapun dari kita. Mari kita rawat ruang publik ini dengan nalar sehat, bukan dengan kemarahan kolektif yang dibungkus dengan moral palsu. Thank you. Aurora,
Anda sudah jadi pemenang untuk menegakkan kebenaran, untuk bicara yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Anjir, di pamunangku na saya baturna nyanyetel atuh jeung si Neng eta mah. Siga anak jeung bapak hiji dua. Tah mun di pawayangan mah anu kieu turunan dorna teh dua nana. Itulah penyesalan orang tua Aura Cinta telah mempertemukan dengan Kang Dedi. Tapi 10 jutanya kok diterima. Banyak yang mengkritik dengan keras, banyak juga yang mendukung Aura Cinta dengan mengkritik Kang Dedi Mulyadi. Ini masih ramai di sosmed ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.